Ini ada pertanyaan tentang permasalahan tahlilan. Ini pun sebenarnya belum kalau bahas. Monggo panjenengan bisa, ini bukan promosi. Subscribe channel YouTube pribadi saya, itu pun saya bahas tentang masalah tahlilan cukup panjang lebar. Mau cari info di situ panjenengan lihat di channel YouTube saya, channel resmi saya di Abdullah Al-Jirani Official, di situ pun saya bahas. Cuman ini ada pertanyaan tambahannya, permasalahan tahlilan ada yang menyatakan bahwa tahlilan itu syirik katanya karena ada kendurinya. Itu pertama. Terus kenapa kok tahlilannya harus hari ke-7 40 100 ribu? Itu kan mirip orang Hindu gitu. Ya. Tahlilan syirik karena ada kenduri katanya. Ini salah paham. Orang yang mensyirikan tahlilan berarti sing tahlilan musyrik kabeh. Kafir kabeh. Nek musyrik berarti kafir mlebu neraka wis ora genah iki. Ngeten nggih penjelasannya. Di tahlilan itu kan ada bukan kenduri jenenge. Niku sedekahut ta'am atau it'am. Sedekah makanan senes kenduri nyembah jin setan mboten. Tidak nyembah setan, tidak nyembah jin. Jadi sing mboten paham, ora tahu melu tahlilan, ora ngerti, ndak tahu kok langsung menghakimi. Coba ikut dulu tahlilan biar tahu napa nyembah setan pun ndak gitu loh. Siapa yang nyembah setan? Wong tahlilan nyembah setan. Jadi nek belum tahu, ndak pernah ikut, jangan menghakimi. Nek saya tahu karena saya ikut. Saya meramaikan. Jadi saya persis tahu, bukan katanya. Bahwa di dalam tahlilan itu tidak ada acara kenduri dalam arti nyembah setan, nyembah jin, tidak ada. Itu sedekah makanan, Pak. Cuma napa? Sedekah makanan pas kita datang diwedangi, maksudnya dikasih minuman ya, maksudnya mboten digerujuk wedang. Diwedangi, dikasih snack, nanti terus keluar bakso, bar bakso es buah, kadang es. Mantuke cek go besek, ora penak lah niku. Niku maksudnya sedekah makanan diatasnamakan ahli mayit. Diatasnamakan mayit yang meninggal. Misalkan si A bapaknya meninggal, berarti nek tahlilan niku ada sedekah makanan atas nama bapaknya si A. Supaya pahalanya sampai kepada bapaknya si A. Itu maksudnya seperti itu. Jadi senes kenduri nyembah setan. Paham betul nih? Paham. Jadi nek dereng tahu melu tahlilan iki aja gampang menghakimi. Bahaya loh. Menghakimi tahlilan syirik itu berarti memusyrikkan pelakunya, pengamalnya. Lah sing ngamali tahlil itu ratusan juta. Berarti mengkafirkan ratusan juta umat Islam. Tanggung jawabnya nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan digugat oleh ratusan juta kaum muslimin. Hadis Nabi napa? Man qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a bihahduma. Siapa yang menuduh saudaranya kafir, maka tuduhan itu akan kembali kepada salah satunya, yakni yang menuduh nanti di hari kiamat. Bangkrut masuk neraka gara-gara apa? Mengkafirkan kaum muslimin. Nek pengen nggak ikut tahlilan nih silahkan saja, tidak masalah. Tapi jangan sampai mengkafirkan, memusyrikan orang yang apa? Tahlilan. Wis sing anti-anti tahlil ya teko sik ngerti. Nanti rak ketagihan ya. Pun teko pisan dadi ketagihan tahlil terus. Ya. Terus masalah hari ke-7 40 100 ribu niku bagaimana? Itu kan nyerupai orang Hindu katanya. Yang ngeten. Salah lagi. Masalah penentuan hari 7 40 100 ribu niku hanyalah teknis, hanyalah napa? Apa namanya? Ya teknis, gampang supaya gampang diingat, Pak. Masalahnya art tahlilan kapan waktunya mbuh ra roh gampang kok kapan-kapan tahlilan. Itu susah mengingat. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nihayatul Zain, kita ini semua pakai kitab, Pak, kitab ulama. Saya pertanggungjawabkan. Saya punya bukunya. Di Nihayatul Zain Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala menyebutkan bahwa itu hanyalah minal adah, itu termasuk adat. Kok
hari ke-7, 40, 100 ribu cuma gampang. Itu ada tradisi. Sing hukum asal tradisi niku boleh. Tentu. Seperti jenengan, kok ngajine setiap malam minggu? Kok ditentukan malam minggu? Lebih gampang. Nek mboten ditentukan kapan ngajine, mbuh kapan-kapan ku gampang. Lho terus tekone kapan, undangannya piye? Itu kan untuk mempermudah saja. Gitu? Nggih. Itu bukan urusan agama niku mau teknis. Kenapa kita kok ngajine setiap malam minggu? Kadang enten napa? Tahlil tadi tiap napa? Jumat malam Sabtu. Ben gampang ngoten niku. Lho kok padha kali tiyang Hindu Ustaz. Lho niku mung kebetulan saja, tapi seandainya sama loh nggih. Seandainya sama itu cuma kebetulan saja dan tidak ada korelasi, tidak ada hubungan Islam dengan Hindu. Berarti tahlil mayit itu hitungannya tradisi. Apanya? Tahlil mayit itu hitungannya tradisi. Tradisi. Jadi tradisi ini mboten perlu contoh dari Nabi. Kalau tahlil Jumat malam Sabtu, Nabi perlu contoh dari Nabi, nggak perlu wong niku tradisi kok. Tradisi niku nggak perlu dalil karena sudah boleh. Sesuatu yang boleh kok butuh dalil. Pripun ini? Bolak-balik ngoten. Dan sesuatu yang dilakukan oleh orang kafir niku ketika kebetulan sama kita lakukan tidak mesti haram. Jadi contohnya ngene. Jenengan kula niku nek nyebut surga neraka gitu. Jane bahasa Arabe napa surga niku? Jannah. Surga neraka napa? An-nar, gitu. Kok kita nyebut surga neraka? Niku bahasa Hindu, Pak. Niku istilahnya yang Hindu. Kok ketika kita nyebut surga neraka pakai bahasa Hindu dan istilah agama Hindu, nggak ada yang protes. Kenapa ketika tahlil hari ke-7, 40, 100 kok sama Hindu, kok diprotes? Harus konsisten. Nek niki diprotes, ini protes. Nek ini indah, ini ya jangan. Paham ya? Paham. Oke. Pun insyaallah pun cukup. Insyaallah nanti lain waktu kita sambung lagi karena niki waktunya sudah terlampau jauh. Insyaallah nanti napa nggih? Napa? Yang berkaitan dengan soal jamaah wabil khusus jamaah laki-laki. Nggih. Tentang penggunaan songkok, kopiah, orang Arab sorban. Kami masih mengubahnya setelah imam jamaahnya di masjid bisa itu tidak pakai songkok atau kopiah. Songkok atau kopiah atau sorban, apakah itu merupakan adat etika atau mungkin ada syariatnya? Terima kasih. Ya. Penutup kepala nggih, dene ya, penutup kepala. Penutup kepala itu termasuk daripada bentuk adat. Jadi memang secara hukum sebenarnya nggak ada hukum. Sholat pakai penutup kepala bagus, tidak juga tidak apa-apa, gitu. Nah ini makanya ngaji kali kula penak betul. Penak pokoknya sing sholat nganggo songkok nggih apik, sing mboten ora apa-apa, ora penak. Pokoknya ngaji kali kula niku penak. Enggak apa-apa. Memang ada sebagian yang katanya memakruhkan tidak pakai songkok, tidak pakai penutup kepala, tapi saya teliti itu pada hakikatnya kembali kepada hukum mubah saja. Kembali kepada hukum mubah saja. Maksudnya mubah niku nggih songkokan oleh gitu loh. Mboten songkokan nggih oleh. Sing penting salat. Nek mboten salat niku masalah. Tapi nek ditutup kepalanya atau tidak masalah. Cuma kalau khususnya nek bisa ya nek gadah songkok ten omah dienggo. Nggih. Nek gadah songkok ten omah dienggo. Nutup kepala niki lho. Nek mboten duwe ya ora apa-apa, salat sing penting salat. Karena ngeten nggih, nanti ada anak-anak muda, ada pegawai pabrik, ada pak tentara yang mungkin sholatnya ya pakai pakaian mereka itu. Gak mungkin pegawai pabrik kemudian mulai juga songkok kan betul mungkin. Atau tentara itu biasanya nggak betul gawa songkok. Saya ketemu di beberapa daerah, kemarin saya di Papua itu banyak ketemu para TNI AD, bapak-bapak tentara itu yang sharing ilmu dengan saya. Ya banyak kan sholatnya ya langsung seragam, dorek loreng itu dan nggak pakai penutup kepala. Ya tidak apa-apa. Jadi ngeten ada satu hadis dalam Sahih Bukhari, Pak. Satu ketika niku Nabi Muhammad sinten Abdullah bin Umar niku sholat niku napa? Sholat niku beliau niku mencopot beberapa pakaiannya.
ya pokoknya nggak dikompliti gitu loh. Penutup kepala dilai, bagian atas bagian dilai, yang penting auratnya tertutup gitu. Di Sahih Bukhari. Izarin wahid, cuma pakai satu izar, satu sarung tok. Walaupun adatnya waktu itu nggak pakai sarung tok, jadi sarung masih ditutupi pakaian lagi gitu, tutup kepala. Tapi waktu itu tiba-tiba Abdullah bin Umar itu pakai satu sarung tok gitu. Nah kemudian muncul orang bertanya, "Wih, lo kok sampean begitu? Sholatnya kok pakai pakaian kayak gitu?" Kemudian dijawab Abdullah bin Umar bahwasanya hal itu adalah diperbolehkan, dan diambil apa pelajaran dari kisah itu bahwasanya Islam itu agama mudah.